Halo, selamat datang di Gen Adi Lab. Baik, di video kali ini saya ingin membahas mengenai mekanisme bakteri patogen yang bernama Ralstonia solanacearum menyerang tanaman. Ya, jadi Bapak Ibu, kita di lapang itu sering menemukan layu ya, tapi kita tidak tahu apa penyebabnya. Apakah kekurangan air atau terkena sinar matahari atau apapun. Nah, ternyata layu ini salah satunya indikasi dari serangan Ralstonia solanacearum. Oke, kita akan coba bahas ya Bapak Ibu, Mas dan Mbak. Nah, ini adalah gambar ketika tanaman layu. Jadi ciri khas dari Ralstonia solanacearum itu adalah tanamannya layu. Jadi tidak kuning, tidak kering, tapi gejala awal layu. Seperti itu. Nah, tanamannya layu. Nah, baru nanti pada saat gejala lanjut, dia akan mulai menguning kayak itu. Mulai menguning dan akhirnya kering. Jadi, tahap pertama adalah dia layu dulu, kemudian tanaman menjadi kuning atau daun menjadi kuning sehingga kering. Tahap lanjut menjadi kering. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kita akan bahas bagaimana mekanismenya. Bakteri patogen Ralstonia solanacearum ini bisa menyebabkan gejala tersebut pada tanaman. Nah, kita lihat Bapak Ibu, biasanya bakteri patogen itu ditandai dengan adanya OS. Ya, saya menyebutnya adalah OS. OS ini adalah badan atau massa dari bakteri. Jadi bakteri ini dia bisa terlihat Bapak Ibu massanya. Nah, ini biasanya ada di batang. Pada batang tanaman yang tidak keras. Misalnya tomat, tuh bisa. Kemudian ada terong. Nah, ketika Ralstonia ini menyerang tanaman tersebut, itu kita bisa lihat dengan memotong ini secara horizontal ya. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti dia akan muncul massa dari bakteri. Nah, bakterinya pada saat awal kita nggak tahu apakah dia Ralstonia atau mungkin Erwinia atau mungkin yang lain. Nah, tapi biasanya seperti itu. Akan tahap awal itu muncul seperti ini. Nah, untuk kita tahu bahwa itu Ralstonia ataupun yang lain, kita perlu yang namanya uji molekuler. Nah, tapi saya tidak akan membahas di sini karena itu sangat panjang. Nah, mungkin nanti di lain video. Nah, saya ingin membahas mengenai mekanismenya aja, yang sering umum aja, umum aja, pendahuluan ibaratnya seperti itu. Oke, kita akan bahas bagaimana kok Ralstonia ini bisa ada pada tanaman. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini adalah macam-macam lubang alami yang ada pada tanaman. Nah, kita lihat ini kan bagian stomata di daun. Bagian batang lentisel, bagian daun ada hidatoda. Kemudian ada lubang alami pada daerah pembungaan. Nah, tapi di Ralstonia solanacearum, oke, Bapak Ibu, jadi ini kita udah tahu lubang alami. Nah, kita akan lihat mekanismenya. Ralstonia solanacearum dia bisa menginfeksi pada tanaman. Ya. Jadi tahap awal adalah bakteri ini berada pada sekitaran akar. Nah, ketika bakteri patogen ini menempel pada akar, dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Ya, jadi ibaratnya seperti kita makan melalui mulut. Nah, akar ini kan dia sebagai jalan masuk juga. Jadi bakteri bisa masuk ke dalam akar juga. Nah, masuk ke dalam akar dalam jumlah massa yang banyak, sambil bakteri ini dia juga memperbanyak diri, berkembang biak seperti itu. Nah, sehingga tahap lanjut dia akan menyumbat jaringan xilem Bapak Ibu. Nah, jaringan xilem ini adalah jaringan pengangkut ya, pengangkut zat hara untuk ditransfer ke bagian daun untuk proses fotosintesis. Nah, ketika jaringan ini terhambat, ya udah air akan terhambat juga masuk ke dalam daun. Nah, tahap lanjutnya daun akan seperti ini Bapak Ibu, akan layu dulu kayak gini, layu. Jadi gejala awal adalah layu, seperti itu ya. Jadi gejala awal tuh layu, baru nanti setelah layu dia akan menjadi kuning. Nah, kuning di sini ini karena Ralstonia
dia juga mengeluarkan yang namanya toksin ya. Dia bisa menghancurkan sel-sel pada tanaman. Nah, baru ketika udah tahap lanjut, tanaman mati, kering. Nah, jadi adalah tahap lanjutnya seperti itu. Kenapa kok tanaman bisa kering? Karena tadi layu dulu, kemudian kuning, kemudian jadi kering. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini ketika kita melakukan isolasi ya pada laboratorium, jamurnya bisa ditumbuhkan pada media cawan. Dia biasanya berwarna pink ya, pink kemerahan seperti ini. Nah, kita bisa lihat, kemudian kita juga sebenarnya bisa lihat langsung pada tanaman Bapak Ibu, pada lapang ya. Batangnya dipotong, nanti akan biasanya kalau yang ada rastonianya itu dia muncul seperti ini, seperti lendir, seperti umbel kayak gitu. Nah, ini kita bisa lihat, jadi batang yang dia bersih ya, dia hasilnya ketika dipotong dia akan bersih juga, putih juga. Tapi ketika ada sesuatu seperti patogen ya, misalnya Ralstonia solanacearum, dia akan menjadi kuning seperti ini. Kita bisa lihat sebenarnya nggak cuma Ralstonia aja Bapak Ibu, tapi ada yang lain juga, sepertinya Erwinia, kemudian Fusarium juga, jamur Fusarium itu juga bisa seperti ini pada pisang biasanya. Nah, ini saya contohkan pada Ralstonia aja. Nah, jadi batangnya dipotong, kemudian masukkan ke dalam air seperti ini. Nanti dia akan muncul ose, ini namanya osnya ya. Jadi muncul di dalam air. Jadi harus pakai air. Nah, jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, Ralstonia solanacearum ini adalah jamur tular tanah. Artinya dia berada di tanah. Nah, untuk mengendalikannya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus menjaga itu tadi, kebersihan tanah dari patogen-patogen tular tanah. Yang paling sering dijumpai adalah bagian tanah gitu Bapak Ibu. Nah, itu adalah sekilas dari Ralstonia solanacearum ya. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.